Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Sirwan, selaku tutor saya di semester 4 ini dengan matkul jaringan komputer. Kenalkan, nama saya Mila Arif Sunda dari Sistem Informasi UPJJ Malang NIM 0507588835. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tugas 3 yang terakhir ini pada e-learning, yaitu Bapak Sirwan memberikan tugas 3, yaitu dengan melewati panduan prakteknya, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana, 4 buah komputer dan 1 buah switch. Yang kedua, buatkan 1 buah server HTTPS, buatkan 1 buah server DNS, dan buatkan suatu jaringan pada gambar ini. Nanti kita melakukan perintah yang diberikan ini 4. Nah, baik, di sini kita akan mempraktekkan tugas 3 ini menggunakan aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer. Gimana sih bentuknya ya? Kita langsung saja masuk di Cisco Packet Tracer-nya. Baik, di sini adalah bentuk Cisco Packet Tracer-nya yang nanti kita akan gambarkan sebuah jaringannya. Oke, langsung saja yang pertama, pada soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer, 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, di sini langsung saja masuk 1 buah switch. Oke, switch. Setelah itu PC. Jadi 4 buah PC ya. Oke. Jadi ada PC 0, nanti akan saya rubah PC 0, PC 1, dan PC. Nah, sesuai arahannya nanti PC 0. Setelah itu saya beri alamat IP sekalian dengan 10.1. Itu cuma 2168.10.2. Itu PC 3. PC 0, PC 1, PC 2 ini. Dengan menggunakan 1968.110. PC 1 karena awalnya dari PC 0. PC 3 192.168.10.4. Baik, di sini saya sudah memberikan alamat IP-nya, nanti tinggal mengkonfigurasinya. Sebelum kita mengkonfigurasinya, kita memberikan kabelnya terlebih dahulu untuk menghubungkan switch ke PC-nya. Baik, langsung saja. Oke, sudah saya beri kabelnya, sudah saya hubungkan. Tinggal kita mengkonfigurasinya, memasukkan alamat IP-nya pada PC yang tertera pada alamat IP address yang sudah saya berikan di sini. Oke, yang pertama masuk di staff IP config. 92168.10.1. Untuk subnet luasnya sudah tertera sendiri ya, otomatis ini nanti. Oke, yang kedua. Wah, ini otomatis sudah. Semua 2168.10.. Oke. 92168.10.4.
Oke, di sini saya sudah mengkonfigurasi keempat PC ini dengan alamat IP address yang tertera di sini. Nah, sekarang eh, kita tinggal kemudian hubungan koneksi keempat komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, setelah itu kita akan melakukan ping pada PC berikut, PC 0 ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Yang pertama, kita ping dulu dengan masuk di command prompt. Kita lihat IP config-nya dulu pada PC 0. Oke, pada PC 0, IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, kita coba ping dengan menggunakan PC 1. Alamatnya pada PC 1 192.168.10.2. Oke. Nah, jadi sukses ya ping reply from. Jadi terhubung pada PC 0 dan PC 1. Setelah itu kita cek lagi pada PC 1 untuk di command prompt. Kita lihat icon-nya dulu berapa. Nah, pada config-nya pada IP address-nya pada PC 1, IP address-nya 192.168.10.2. Langsung kita print aja menggunakan dengan PC 2. 192.168.10.3. Oke, reply from. Jadi kalau ada tulisannya reply from ini jadi terhubung. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita pada PC 2, kita klik IP config-nya terlebih dahulu. Nah, pada PC 2, IP config-nya address-nya 10.3, sama dengan pada PC ini. Oke, setelah itu kita ping pada PC ketiga. 192.168.10. Oke. Nah, jadi tertera ya. Jadi terhubung sukses pada PC ketiga ini. Yang terakhir, pada PC keempat, kita akan tunggu komen promnya. Kita cek IP config-nya berapa untuk PC ketiga. Oke, untuk PC ketiga, IP address-nya ada 192.168.10.4. Jadi sama pada tadi yang sudah saya berikan. Nah, untuk metodenya saya ingin menggunakan pada PC 0. Nah, ini PC 0 tadi berapa? 192.168.10.1. Satu adalah. Nah, jadi terhubung. Jadi keempat ini sudah terhubung pada PC lain-lainnya. Jadi kita bisa mengeping dengan menggunakan alamat IP yang pada yang sudah saya berikan. Oke, jadi untuk yang nomor satu sudah sukses. Setelah itu kita masuk di nomor dua, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, kita tinggal menambahkan saja servernya. Nah, di sini akan gunakan HTTP. Server HTTP gitu aja. Atau HTTP. Nah, alamat IP-nya kita menggunakan 10.5. Oke. Nah, setelah itu kita kasih dulu hubungan dengan menggunakan kabel string. Oke, jadi sudah tertera di sini. Kita menggunakan bentar, untuk HTTP-nya kita setting dulu. Kita belum menyeting. 92.168.10.5. Oke. Nah, tugasnya pastikan semua komputer mengakses layanan HTTP servernya. Oke, ini sudah saya beri alamat IP, tinggal kita mengaksesnya dengan web browsing menggunakan alamat HTTP-nya 192.168.10.5. Kita cek. Nah, ketika sudah masuk di Welcome to Cisco Packet Tracer Opening Browser ini, jadi sudah terhubung pada PC 0 ke HTTP-nya. Jadi sudah
sukses. Nah, itu pada PC 0. Dan untuk PC ke 1, kita coba untuk web browsernya 92.168.10.5. Lagi juga sukses ya. Welcome to address-nya sudah sukses opening DOS. Oke. Dan kita masuk juga 92.168.10.5. Nah, ini juga sukses. Jadi sudah bisa semuanya. Dan yang keempat, kita cek 168.10.5. Ini yang terakhir. Nah, juga sukses. Jadi untuk nomor 2 sudah selesai. Baik, kita tinggal menambahnya saja, tidak bisa membuat sebuah jaringan lagi karena PC-nya itu sama, 4 sama. Jadi kita tinggal menambahkan servernya. Jadi ini server HTTP. Untuk yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang dihubungkan dengan 4 buah komputer. Pastikan layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, di sini sudah server HTTP, kita tinggal menambahkan server DNS saja. Oke, saya taruh di sini, kita namai dengan DNS server. DNS server dengan menggunakan alamat 192.168.10.6. Oke, sini sudah saya tanda. Setelah itu kita beri kabelnya untuk menghubungkan ke 6. Oke, jadi sudah saya hubungkan. Nah, setelah itu kita masuk dulu, kita konfigurasi dulu karena ini belum dikonfigurasi desktop. 192.168.10.6. Ya, ini otomatis sudah. Untuk masuk bisa terhubung 4 komputer bisa menggunakan melalui DNS. Jadi kita menyeting DNS servernya juga melalui ini. Nah, caranya gimana sih? Kita lihat dulu aja gimana ya caranya karena di sini sudah saya berikan atau kita menyeting. Oke. Jadi di sini ada server HTTP, di sini juga ada DNS server. Nah, di sini kita masuk di service DNS, kita masuk di tugas 3. Kok ini aja. Nah, untuk addressnya kita masuk di DNS servernya. Addressnya berapa? 192.168.10.6. Setelah itu kita lah sama ya. Jadi seperti jadi on, sudah saya on kan tadi. Setelah itu kita add. Jadi setelah itu ya atur alamat IP-nya bisa terhubung alamat DNS servernya menggunakan pada mesin masing-masing PC 0 dan lainnya kita menambahkan DNS servernya. Oke. Untuk DNS servernya kita menggunakan DNS servernya berapa?
menggunakan alamat IP HTTP-nya 192.168.10.5. Setelah itu jangan lupa kita save. Setelah itu kita jadi kita menggunakan DNS servernya menggunakan alamat HTTP-nya. Jadi di sini sudah saya jelaskan, sudah saya berikan alamat DNS servernya menggunakan alamat HTTP-nya. Nah, setelah itu kita akan mengecek DNS servernya menggunakan web browsernya. Nah, kita klik tugas 3. Misalnya tadi nah, kenapa kalau tidak bisa kita coba klik dulu pada DNS servernya. Nah, tugas3.com. Kita klik dulu web browsernya. Kalau nggak bisa nanti kita cari dulu. Kita cek dulu. Kita klik dulu server. Sudah. Sudah. Sudah saya on-kan pada DNS. Saya add-kan jika tinggal kita klik dulu. Oke, kita klik tugas3.com. Nah, ini jadi sukses. Jadi sudah sukses ya. Kenapa kita tadi tidak bisa
kenapa tadi saya tidak bisa mengakses suatu PC. Nah, ternyata pada PC yang ini, PC 0 ini, DNS servernya saya tadi memasukkan DNS server pada server HTTP. Ternyata itu harus masuk di DNS server 10.6 karena DNS servernya di sini 10.6. Begitu pula dengan PC 1 juga kita klik, kita lihat 192 168 10.6 ya titik 6 kan kita masuk di tugas 3.com. Oke, jadi sukses ya welcome to Discord. Pada saat ini sudah sukses pada PC 1. Tinggal di PC ini tugas 3. Nah, ini juga sukses. Nah, yang terakhir tugas 3. Nah, jadi keempat ini sudah bisa ya. Jadi keempat ini sudah terhubung pada DNS server dan HTTP juga. Nah, pada tugas 1, 2, 3 sudah selesai. Tinggal kita melihat nih, yang keempat, buatkan struktur jaringan pada gambar. Jadi struktur jaringnya, jadi kita menggunakan, kita menggambarkan lagi di Cisco pakai tracernya. Kita gambarkan seperti pada nomor 4 ini. Langsung saja. Nah, kita ke halaman baru lagi sesuai nomor 4 tugasnya. Nah, di sini ada 2 PC, 3 server, ada 2 switch, 1 router. Nah, jadi kalau yang nomor 4 ini harus sesuai dengan struktur jaringan pada nomor 4 ini. Langsung saja kita masuk di Cisco paket tracernya. Saya unlock. Sini juga ada switch. Motornya 1. Switch. Lihat dulu gambarnya. Servernya 2, switchnya 2, servernya 3. Oke, langsung saja kita atur. Ada switch, ada router, PC. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kabelnya yang terhubung sesama PC dan servernya. Nah, kita coba satu persatu saja, bagian bawah dulu aja. Kita tambahkan kabelnya dulu dari PTBC 1
Bersuit. Nah, setelah itu, nah, nah, di sini kita berikan alamat IP dulu aja biar tidak bingung. 192.168.40.1. Nah, di sini kita tambahkan pendil.com dengan alamat IP 168.40.2. Sini kita masukkan 192.168.40.1. Nah, untuk pendil.com-nya kita masukkan dulu 192.168.40.2. Oke. Oke, yang bawah sudah konfigurasinya, tinggal yang bawah CC0 kita beri alamat IP jam 8.50.1. Ini harus berbeda alamat IP-nya. Dan untuk server yang kedua, sini ada ilkom.com. Memang 50.2. Yang terakhir, di sini ada DNS server dengan alamat IP 192.168.50.3. Itu kita hubungkan. Oke. Di sini sudah saya berikan alamat IP-nya, sudah saya konfigurasi, sudah saya hubungkan. Setelah itu tinggal kita konfigurasi saja alamat PC1 192.168.50.1. Itu tab yang ilkom.com 168.50.2. Untuk yang DNS servernya 192.168.50.3. Oke, udah selesai untuk konfigurasinya. Kita silang dulu. Setelah itu pada PC1 kalau bersama di lakukan dari PC1 dengan membuka pun harus oke.
Jadi kita harus mengisi alamat IP-nya dengan default gateway-nya kita akan berikan pada PC1. Kita harus mengisi alamat default-nya dengan menggunakan satu kata. Tiga. Sembilan satu enam delapan titik 40 titik 3. Kita harus Nah, setelah itu kita menghubungkan switch dengan routernya. Kita punya satu. Nah, setelah itu kita akan mengisi atur konflik router diisi dengan IP default gateway-nya. Oke, kita isi IP routernya. Config, paste internal. Nah, jadi kita memasukkan alamat IP gateway-nya pada IP address-nya 168 40 titik 3 titik 3 mematikan on. Nah, sudah selesai. Setelah itu atur routingnya dengan alamat. Nah, kita buka lagi routernya RIP. Nah, untuk RIP routingnya ini tidak boleh dengan alamat IP, jadi harus kita ganti dengan 192.168.40.0 N. Setelah itu kita akan mengisi default gateway-nya pada PC0 server.com-nya. Dengan menggunakan kita isi default gateway-nya 192.168.50.4. Enter. Kamu ini juga 192.168.4. Melakukan 50.4. Oke. Nah, sudah saya isikan alamat default-nya tadi. Nah, setelah itu kita akan mengisi isi DNS server pada PC ONL. Nah, sesuai dengan IP DNS server. Nah, pada di sini DNS servernya. Jadi kita akan mengisikan alamat DNS servernya dengan menggunakan alamat DNS servernya 192.168.50.3 di PC0. Kita mengisikan DNS servernya 192.168.50.3. Hmm.
server DNS ini. Bentar. Service DNS. Ada ilkom.com. Kita akan yang untuk ilkom.com memiliki alamat IP address 192.168. Lautan titik 50 titik 2. Di sini kita on kan. Yang untuk pendil.com sini dengan alamat IP address 192.168.40.2 kan nah, sudah selesai. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan memberikan atur config-nya pada router dan masukkan alamat IP-nya 50.4. Jadi kita klik router yang 0.1. Kita masukkan alamat IP 192.4. Setelah itu printnya kita atur 50.0. Setelah itu add. Setelah itu kita kalau sudah jadi ini sudah berwarna hijau semuanya, sudah masuk semua, sudah hijau semua, jadi mulai terhubung. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan DNS servernya pada B1 dengan ini dengan alamat DNS servernya 50.3. Kita tambahkan DNS servernya 50.3 di sini udah. Yang dimana 50.3 adalah alamat IP DNS servernya. 50.3. Yang untuk default katanya 40.3 dan servernya 50.3. Jadi tidak boleh sama. Kalau sama tidak bisa. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan pada soal aja. Kita pun dari PC P0 ke PC1 pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. C0 confirm. Di sini sudah keluar IP address-nya. Kita copy PC1 168.40.1. Kita tunggu prosesnya ping. Seperti ini hasilnya. Kalau enggak, kita tinggal sekali lagi. Jika tidak ada tulisan timeout 40.1. Jadi bisa ya, sudah reply. Jadi terhubung. Jadi hasilnya ini sudah terhubung. Untuk yang nomor 1 ini. Saya itu hasilnya sudah terhubung ya tadi ini. Setelah itu kita lanjut yang kedua. Ping dari komputer PC1 ke PC0, berarti kan PC0 dan PC1 harus terhubung. Jadi PC1 ini ke PC0. Confirm. IP confirm dulu. IP itu sudah keluar.
Lalu kita print pada alamat IP PC0 atau 92.50.1. Nah, ini hasilnya sudah berjalan. Nah, pada proses ping PC1 ke PC0. Jadi sudah sukses ya ini. Oke, selanjutnya, nah, yang ketiga, buka web browser Telkom dari PC1. Pastikan halaman web terbuka. Oke, PC1 ini, baca yang bawah ini PC1 membuka server Telkom. Kita masuk di web browsernya. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita ketikkan telkom.com. Nah, jadi sudah ya. Ini sudah sukses pada PC1 tadi masuk di ilkom.com. Nah, jadi sukses ya sudahan. Nah, yang untuk yang keempat, buka web browser akses pendelcom dari PC0. Nah, jadi kita klik pada pendelcom dengan PC0. Ya tadi. Ya, PC0. Jadi PC0 ini kita buka dengan pendelcom. Kita buka web browser. Dan ini yang terakhir, pendelcom.com. Mungkin hostname order support. Kita lihat dulu settingannya pada config-nya. Nah, kita belum memberikan DNS server 168 untuk dimensinya titik 3. Oke, kita lalu browsernya. Kita masukkan lagi coba pendelcom.com. Nah, jadi hasilnya sudah tertera ya di sini. Jadi sudah sukses dengan menggunakan web browser. Nah, itu aja untuk nomor 4. Nah, saya akan menjelaskan sedikit untuk mengenai nomor 4 ini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi kita pada PC1 ini kita lihat IP config-nya, IP address-nya menggunakan 192.168.40.1. Di sini sudah PC1 alamat IP-nya ini. Dan setelahnya ini nanti otomatis dan default gateway-nya kita memberikan alamat IP yang berbeda. Nah, untuk DNS server kita menggunakan alamat IP yang tertera di sini, DNS server-nya. Dan yang kedua, ada pendelcom. Nah, pendelcom. Nah, ini pendelcom ini sudah tertera di sini juga ya. Nah, apakah bisa memberikan alamat IP? Juga bisa, tidak apa-apa kita memberikan alamat DNS servernya. Itu tidak masalah. 168. Tapi tadi sudah sukses. Oke. Oke. Dan untuk PC0 kita lihat IP config-nya ini 50.4 default gateway-nya, DNS servernya 50.3, 50.1. Sudah selesai config-nya. Ini jadi apa-apa mau diberikan 192, 168. Karena tidak menggunakan DNS server juga bisa. Untuk DNS servernya ini sudah tertera. Oke. Udah itu saja yang sudah saya bisa presentasikan. Mohon maaf bila ada salahnya. Mohon maaf Bapak Sirwan karena saya agak sakit jadi tidak bisa
presentasi dengan sempurna seperti biasanya. Mohon maaf bila ada salahnya. Eh, saya minta bimbingannya pada Bapak Sirwan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.